posisi kita sebagai rekan sekerja Tuhan itu tidak dimiliki di agama apa saja. Semua agama di dunia itu beranggapan hanya orang-orang tertentu. Itulah pemimpin-pemimpin mereka, dan cuma 1-2 orang saja yang dipercaya dekat dengan Tuhan, jadi wakil Tuhan, dan apa-apa bisa bicara lewat orang itu. Maka itu ini tanda atau perbedaan penyesat-penyesat itu. Ya, selalu membawa orang-orang itu kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Nah, maka itu kita harus berhati-hati dalam kelompok-kelompok tertentu, bidat-bidat Kristen, ya bahkan ada dalam pembentukan sekarang ini merasa cuma dia yang dekat dengan Tuhan, atau jemaat merasa, aduh aku ini masih banyak dosa, nggak mungkin aku bisa dengar suara Tuhan, bisa Tuhan bicara, betul nggak ya? Nah, ini berbahaya sekali. Maka itu kenapa kita mendengar contoh-contoh kisah-kisah tragis, ada orang suruh bunuh diri bareng-bareng, ada orang suruh ini, karena satu pemimpin ini merasa dia dekat dengan Tuhan dan yang lainnya tidak. Berarti ya maksud ini ya. Nah, dalam kekristenan ini tidak ada. Tuhan memilih kita semuanya sama. Ya, ini harus kita yakinkan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan tidak pernah, apa istilahnya ya, milih orang ini lebih daripada yang lain. Itu nggak ada. Semuanya sama. Nah, di mana kita menemukan kebenaran itu? Dalam surat Korintus. Ayo kita lihat 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Kenapa sampai ada kelompok-kelompok, maaf kalau saya sebut, di Semarang misalnya, di mana misalnya orang bisa mengkultuskan hanya 1-2 orang saja. Nah, itu konsep agamawi. Dalam Tuhan tidak ada seperti itu. Mulai ayat 1 Korintus 12. Jadi masing-masing kita harus berani. Ya bukan sombong, bukan. Untuk percaya bahwa inilah kepercayaan Tuhan. Udah 1 Korintus 12 ayat 1. Silakan salah seorang membaca. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Nah ini loh, ditarik waktu belum mengenal. Ditarik, kata ini penting. Nah, kita melihat contoh-contoh yang ada dalam kekristenan, dalam agama-agama, pasti ada satu individu yang lebih menonjol dari yang lain, betul tidak? Nah, artinya ditarik ke orang itu, bukan ke Tuhan. Dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, kepada jemaat Filipi, selalu menekankan semuanya harus bertumbuh ke arah kepala, yaitu Yesus, bukan ke arah salah satu anggota tubuh. Itu konsepnya. Ditarik terus, itu waktu kita belum kenal Tuhan dulu ya. Lanjutkan, Wayo, ditarik. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ya, stop dulu. Jadi penekanannya, Yesus itu tetap Tuhan. Wakilnya bukan 1-2 orang, tapi gerejanya. Katakan amin. Maksudnya enggak 1-2 orang, salah. Roh Kudus itu tandanya cuma satu kalau bekerja. Tuhannya itu siapa? Ketika kita melihat sebuah kelompok yang katanya, yang faktanya, itu pekerjaan Roh Kudus, hebat urapannya, wah orang itu kok bisa tahu, wah begini. Ngeceknya cuma satu, ada Tuhan lain nggak kecuali Yesus di tempat itu? Ngerti ya maksudnya? Ada Tuhan lain nggak di tempat itu selain Yesus? Buktinya apa? Nggak ada. Yesus cuma Tuhanku cuma Yesus. Cek. Ada nggak orang-orang itu menyebut nama-nama tertentu kecuali nama Yesus? Ngerti ya? Jadi kalau Roh Kudus bekerja, menurut 1 Korintus 12 ini, semua orang akan ditarik kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Katakan amin. Tidak boleh ke yang lain. Nah, ini yang kita harus jaga baik-baik. Itu ciri-cirinya.
Jadi hati-hati kalau orang berkata Roh Kudus bekerja, memang dahsyat, orang itu rebah misalnya, maaf ya, dia bisa tahu loh hidupku begini. Jangan kagum, setan pun tahu kok hidup kita. Betul tidak? Tahu setan. Nah, jadi tandanya cuma satu. Ada Tuhan lain nggak di situ kecuali Yesus. Itu saja tandanya. Nah, untuk membuktikan ini, apa yang Tuhan katakan lewat Paulus ayat 12-nya. 1 Korintus 12 ayat 12-nya. Ini untuk membedakan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Nah, kuncinya pada kalimat terakhir. Demikian pula Kristus. Apa artinya? Yang lihat tubuh kita. Kita ini satu tubuh, satu kepala. Anggotanya banyak enggak? Sangat banyak. Dan lihat 3 hal ini. Masing-masing anggota tubuh ini bentuknya beda. Betul? Fungsinya beda. Tempatnya beda. Perhatikan ini ya. Bentuk, fungsi, tempat. Beda semua. Nah, saya nggak tahu nanti sempat sampai ayat berapa di 1 Korintus 12 sampai ke bawah itu. Kalau nggak sempat, saudara baca sendiri di rumah. Sangat indah kalau kita melihat 1 Korintus 12 ini. Yaitu lihat tubuh kita. Gereja harus menjadi tubuh Kristus. Tidak boleh tidak. Nah, walaupun tempat fungsi bentuk beda, mata, jantung, kuku, betul, liver, apa itu telinga, hidung, gigi, paru-paru kita, persendian kita, usus-usus kita, otot-otot kita, semuanya beda. Tapi ingat, tidak ada satupun yang merasa lebih penting dari yang lain. Tidak ada. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi, di mana ada kelompok yang mengatasnamakan Tuhan, tetapi ada orang-orang tertentu diperlakukan lebih penting dari yang lain, itu sudah jelas salah. Nah, itu adanya di agama-agama. Maka itu kalau kita lihat agama apa saja, pasti ada satu yang menonjol. Disebut pemimpin ini, pemimpin itu. Dan memang itulah dunia. Tapi dalam Tuhan tidak. Terus, ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jelas sekali. Sebelum kita jadi anggota tubuhnya Yesus, walaupun Paulus tidak merinci ya, tapi kita tahu ada budak, ada orang merdeka, ada apa lagi itu? Itu menunjukkan apa? Dulunya kita ini berbeda-beda, status, macam-macam lah. Tapi begitu kita dibaptis dalam satu roh dan minum dari apa tadi? Satu roh. Tidak minum apa kata-kata? Minum dari satu roh. Satu roh. Jadi arti kata minum itu hidup dari satu roh. Maka status yang dulu itu lenyap semua. Maaf saya harus ngomong ini, semua kita tahu. Hampir semua gereja pasti memperlakukan kalau ada orang kaya, ada direktur utama, ada pejabat pemerintah, pasti diperlakukan beda atau sama dengan jemaat lain. Nah, itu salah. Nggak bisa lagi. Setelah kita dalam Yesus itu nggak ada lagi semuanya itu. Harus sama. Nah, ini yang kita perlu jaga. Karena dalam satu tubuh nggak boleh ada yang lebih menonjol dari yang lain, nggak bisa. Semuanya harus sama. Saya nggak tahu di poin keberapa nanti yang kita belajar supaya masing-masing kita mulai hari ini tidak boleh merasa minder. Aku beda kok, misalnya dengan si Indah aku beda, dengan Koyo aku beda, nggak bisa. Harus kita punya hati, pikiran, perasaan yang sama. Setelah di dalam Yesus kita dibaptis, minum dari roh yang sama, maka kita ini sama di hadapan Tuhan. Katakan amin. Nah, untuk itulah kalau motivasi ini ada dalam diri kita, kalau pengertian ini ada dalam diri kita, kalau kebenaran ini menguasai kita, maka masing-masing kita
akan jadi anggota tubuh Kristus di tempat yang dia tentukan dan berfungsi. Apalagi kita hari ini kumpul sebagai pengurus inti dalam pelayanan ini, maka kita harus menyadari konsep ini. Tidak boleh dia merasa, oh aku kan beda, aku kan orang baru, waduh aku gak bisa doa kayak dia loh, aku gak bisa khotbah kayak Koyo, aku gak bisa. Gak ada kata itu lagi. Maka kalau saudara tidak mau keluar, tidak mau meninggalkan kebodohan ini, maaf saya berkata, maka percuma. Saudara ada dalam pengurus inti itu percuma. Karena tidak menghargai apa yang Tuhan sudah buat. Coba baca lagi ayat itu, Koyo. Status kita yang dulu kayak apa? Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Amin. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jelas ya? Jadi nggak ada beda. Tujuan kita kumpul hari ini adalah belajar mengerti hakikat kebenaran ini. Bahwa masing-masing kita itu bisa menjadi wakil Tuhan di dalam bidang berbeda-beda. Katakan amin. Jadi nggak boleh ngekor terus, nggak boleh jadi pupuk bawang terus, awas itu. Ya jadi pemain cadangan terus. Ya tunggu nanti yang lain nggak bisa. Terus ayat berapa? Ayat 14 ya. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota. Betul tidak? Kan kalau mata semua takut orang lari. Kalau mulut semua, nggak lucu juga. Terus? Tetapi atas banyak anggota. Atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Masa begitu? Nggak mungkin bukan? Terus? Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Coba ulangi kalimat itu, Mak. Kita sudah diberikan tempat yang khusus, yang spesial. Masing-masing pada apa tadi? Masing-masing secara khusus ya. Suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi bukan yang kita kehendaki, bukan yang pemimpin kita kehendaki, bukan yang dikehendakinya. Untuk tahun ajaran baru ini ada satu keluarga suami istri mau bergabung jadi guru di Nabire. Tadi malam masih diskusi. Ya, dia ya wajar mau bergabung, maka dia tunjukkan pengalamannya apa, ijazahnya apa. Terus saya bilang, sistem kami itu beda. Kalian sampai dulu di Nabire, ya, lalu lihat suasananya. Terus milih sendiri di mana Roh Kudus pimpin kalian. Kaget mereka. Loh, jadi kami itu nggak ditentukan oleh pengurus. Kan Bapak ketuanya. Iya, enggak. Sistem kami itu beda. Saudara, jadi sejak saya mulai pelayanan di Papua, bahkan dari dulu di Surabaya, satu-satunya pelayanan bersama antar gereja itu saya dirikan tahun 82, 1 Desember 82. Itu di pergaulan Bunder nomor 24. Nah, itu jadi tempat yang luar biasa. Anak-anak muda pulang sekolah, ke situ kami ada persewaan kaset, ada macam-macam lah. Nah, ternyata itu jadi apa ya? Waktu itu di Surabaya jadi sebuah tren. Bahwa seperti itu pelayanan. Nggak lihat gereja mana saja. Bahkan hal-hal yang menarik waktu itu adalah begini. Rumah sakit mana saja? Karena kami juga sering pelayanan rumah sakit, jadi di situ kumpulnya hamba-hamba Tuhan. Rumah sakit mana saja kalau ada pasien yang gawat dan nggak ada pendeta, pasti teleponnya ke pergaulan Bunder 24. Sekolah-sekolah yang ada pelayanan, tiba-tiba pembicara nggak hadir, pasti larinya ke situ. Gereja-gereja yang perlu hamba Tuhan, mendadak nggak ada, pasti larinya ke situ. Dan kami bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu, karena saya menetapkan hal ini. Masing-masing punya kekhususan.
Nah, waktu saya bentuk itu saya nggak nunjuk kamu apa enggak. Cari sendiri, Roh Kudus menempatkan masing-masing di mana. Kerjakan. Wah, dan itu berkembang luar biasa. Nah, terus dua guru ini, wah, ini unik ini Pak. Ya, suaminya sudah pernah ngajar di 4 sekolah yang berbeda, istrinya 3 sekolah yang berbeda. Belum pernah kami bergabung dengan satu badan pendidikan seperti ini. Ya, kami nggak melihat apa itu ijazah, latar belakang jurusan ilmu yang kalian lakukan. Kalau memang lulusan itu, karena di Indonesia kan begitu modelnya. Banyak orang lulusan satu bidang, tapi sebetulnya dia nggak di situ. Ternyata dia lebih hebat di bidang yang lain. Kerjakan nggak apa-apa. Nah, jadi mereka ini bingung. Ya udah gini aja, pokoknya kalian sampai nabiri dulu. Nanti sebelum tanggal 14 Juli kalian tonton jam baru dimulai. Silakan, kami tunggu. Kamu lihat mana yang cocok, mana yang merasa serak masa itu. Bisa ngerti ya maksudnya? Nah, saya pegang ayat itu tadi. Sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi nggak ada orang yang menuntun orang itu untuk pegang pelayanan apa, ngambil bidang apa, tidak, harus masing-masing. Oke? Satu ayat lagi, Boy. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Nah, ditanya lagi. Nah, kalau semuanya cuma mata saja, tangan saja, lalu yang namanya tubuh itu yang mana? Ya, jadi Tuhan Yesus ingin masing-masing kita berfungsi. Amin. Ingat, dunia kedokteran mengatakan jelas sekali, kalau ada anggota tubuh ya, atau ada daging yang nempel di badan orang, ada organ tubuh yang nempel di badan orang tapi tidak berfungsi, itu namanya kanker. Ngerti? Berarti kalau seorang nganggur di dalam tubuh Kristus, saudara, itu kanker. Nggak enak bener itu. Iya toh, nempel, kelihatan organ tubuh tapi nggak berfungsi, itu penyakit. Dan itu yang merusak. Jadi mulai hari ini harus sadar akan kebenaran ini. Nah, nggak perlu ditanya siapa yang paling lama di antara kita, nggak perlu. Juga nggak perlu ditanya siapa yang paling baru di antara kita, nggak perlu. Yang penting kita mau menyadari bahwa Tuhan memanggil kita. Amin. Oke, saya stop dulu karena ini harus disetujui bersama-sama. Kalau tidak nggak akan ada gunanya. Lebih baik saya stop sampai di sini, kita makan. Ya, kenapa? Karena yang penting. Nah, saya ulangi lagi kesimpulannya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi rekan sekerjanya. Percaya nggak? Oke, yang berikut. Tuhan tidak hanya pakai 1-2 orang saja untuk mewakili dirinya, seperti di banyak agama yang ada di dunia. Berarti saudara masing-masing pun bisa. Ya atau tidak? Betul? Jadi nggak ada yang pupuk bawang, nggak ada pemain cadangan, nggak ada kanker di antara kita. Loh, ya atau tidak? Ya, pokoknya kalau seorang nganggur cuma ikut-ikut itu jadi kanker, saudara. Dan itu memperlambat. Oke? Yang terakhir untuk bagian ini, sebelum kita melangkah, saya harus meyakinkan bahwa saudara percaya betul Tuhan yang panggil saudara semua. Tuhan yang pilih saudara semua. Bukan karena gembala, bukan karena siapa. Jawab ya atau tidak. Betul ya? Jadi mulai hari ini harus ada perubahan. 2 minggu kemudian masing-masing harus maju. Linda, Pak Gembala, kasih mereka setiap kali kebaktian tampil di depan. Entah untuk doa, entah untuk baca pengumuman, atau untuk apa, harus berani. Semuanya. Latihannya di atas ini, nggak boleh tidak. Oh sudah, harus berani tampil. Korintus 3 ayat 9. Saya salah. Ayat 9. Maaf. Iya. Ayat 9. Maaf. Dimaafkan enggak? Kalau enggak ya pulang saya. Loh ya, pasti dimaafkan. Oke, koyo. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Stop dulu.
Apa yang muncul di benak saudara mendengar kawan sekerja? Apa? Partner. Apalagi? Bukan itu yang saya tanya. Konsep apa? Dekat. Apalagi? Hubungan. Partner. Kawan sekerja. Coba cari lagi yang lain. Saling mempercayai. Betul. Apa Yul? Bersama. Iya, bersama. Apalagi? Kerjasama. Apalagi? Oke, yang saya tanya gini. Disebut kawan sekerja, itu posisinya levelnya sama atau tidak? Sama. Nah, perhatikan firman ini. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Jadi level kita ini sama, bukan untuk sombong, betul? Bukan untuk sombong, untuk menyadari. Dengan kata lain, kawan sekerja itu tadi sudah saling membutuhkan, bareng apa-apa. Arti yang lebih dalam lagi adalah nggak bisa kerja sendiri tanpa rekan ini. Betul tidak? Loh, saya tanya, kawan sekerja itu harus punya konsep, aku nggak bisa kerja kalau nggak ada kamu. Oke? Nah, sekarang apa yang muncul di benak kita kalau itu Tuhan yang ngomong? Loh, betul nggak? Kalau tentu ngomong ke kita, Silvi, aku ini nggak bisa apa-apa loh nggak ada kamu. Apa yang rasa cepat? Loh, kaget toh, sayang, kurang. Loh, Tuhan tuh ngomong loh, kalau nggak ada kita, ya wow gitu. Yula ya gimana ya? Coba peragakan nih, Bu Yulin. Gitu. Iya, harus. Jadi saya mau ulangi lagi. Tuhan tidak bisa bergantung hanya pada 1-2 orang yang disebut hebat. Oh enggak, amin dong. Dia bergantung kepada semua kita yang sudah dipanggil jadi rekan sekerjanya atau anggota tubuhnya. Ingat ini baik-baik. Kawan sekerja, partner adalah aku nggak bisa sendiri tanpa kamu. Maaf, saya harus ngomong. Kalau masih ada di antara kita, mungkin saudara punya teman di tempat-tempat lain yang bukan gabung dalam pelayanan kita di sini, merasa dulu kok dari dulu aku begini terus ya. Kenapa ya kok yang lain tuh maju, aku nggak maju-maju. Hari ini ajarin kebenaran. Kalau kamu merasa sadar bahwa Tuhan yang pilih kamu, Tuhan yang manggil kamu. Ini kalau lihat wajahnya masih belum. Artinya gini loh, kalau saudara itu mengerti betul-betul, tanpa aku Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain, itu pasti wajahnya sudah berbunga-bunga gitu. Ini lemes aja saya atau kenapa? Loh, betul nggak? Tanpa apa? Saya kaget. Tanpa kita Tuhan nggak bisa. Nggak bisa. Loh. Ya, berarti tadi kode ngomong itu nggak ngerti. Sampai nah itu memang. Oke, nggak percaya. Amos 3:7, Sylvia baca ini. Karena nggak percaya. Amos 3 ayat 7. Sungguhnya intonasi dong. Sungguh. Nah itu dia. Terus. Ulang lagi. Ya. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan. Tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Nah, rekan sekerjanya ini. Sekarang percaya saya, sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada kawan sekerjanya ini. Ya Tuhan diam dong. Jelas? Betul, Sylvia yakin sekarang? Loh ayo, kok masih di? Gak apa-apa sih, coba terbuka aja gimana supaya kita belajar. Artinya Tuhan itu gagal bukan gara-gara setan. Gara-gara siapa? Kawan sekerjanya. Gak mengerti. Jadi lagi sekali saya katakan, di semua agama di dunia hanya dipilih orang-orang tertentu. Semua agama.
Nah, ketika masuk dalam kekristenan jadi rusak. Semua kita punya posisi yang sama. Amin. Keluaran 32 ayat yang ke-9. Untuk meyakinkan kita ini kawan sekerja. Ya. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang Keluaran 32:9. Bangsa yang ya betul lah 9. Ulang lagi. Lagi firman Tuhan kepada Musa. Lagi firmannya. Berarti sudah ngomong dari tadi toh. Terus Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar. ya. Jadi hari itu Tuhan marah kepada Israel. Nah, Tuhan ngomong kepada siapa di ayat itu? Musa, kawan sekerjanya. Terus lihat ayat 10. Itu gila betul. Setelah Tuhan lagi dia marah. Ini loh bangsa ini begini-begini. Terus ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Ya stop sampai di situ. Coba kita renungkan. Apa kata lain, apa isi hati Papa kita di surga dengan berkata kepada kawan sekerjanya yang hari itu namanya Musa. Oleh sebab itu biarkanlah aku. Itu artinya apa? Minta izin. Iya. Lo aneh gak? Lo coba bayangkan lo. Siapa Musa? Siapa Tuhan? Lo betul gak? Oleh sebab itu Musa biarkanlah aku, murkaku itu bangkit. Saudara, ada banyak hal seperti ini dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tuhan itu menghargai kawan sekerjanya. Apa yang muncul di benak kita ketika kita tahu Tuhan minta izin ke Musa? Aneh gak? Lu jawab aneh tidak? Aneh sekali. Tapi itulah faktanya. Bapa di surga menghargai kita sedemikian rupa. Amin kan ini? Maka itu keterlaluan kalau kita itu gak mau menerima ajakan ini. Siapa pernah ingat, saya pernah beri contoh, saya lupa kapan begini ya. Misalnya suatu hari ada salah seorang di antara kita ditelepon Presiden Joko Widodo. Kamu besok berangkat ya ke Jakarta, aku mau ketemu kamu. Nah, padahal hari ini istri kita lagi mau melahirkan, anak kita kecelakaan, papa kita koma. Berangkat atau enggak? Berangkat dong. Kalau enggak ya goblok bener. Mau presiden panggil kok. Ngerti maksudnya? Nah sekarang ini loh, yang buat presiden yang ngajak kita. Yang buat presiden yang ngajak kita kerjasama ini loh. Udah gitu Serius saudara, mulai ada berubah konsep ini. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan ini. Saya mulai ngerti hal ini rasanya itu tahun 78 yang lalu. Dan terus makin hari makin tahun Tuhan tambahkan pengertian. Dan saya betul-betul kagum. Maka itu kalau saudara maaf ini saya katakan kenapa ada banyak perbedaan antara saya dengan banyak hamba Tuhan yang lain dalam hal tertentu, ya gara-gara ini. Saya tahu posisi saya itu di mana di hadapan Dia. Ngerti maksudnya? Saudara sadar? Berarti posisi saudara penting gak di hadapan Tuhan? Salah, sangat penting. Gak cuma penting. Loh, bayangkan loh, tanpa kita Dia gak buat apa-apa. Kan celaka. Dan ingat ini, kalau Tuhan kita gak buat apa-apa, catat, setan yang bergerak. Loh, betul tidak? Setan itu tidak bisa bergerak kalau dia tahu Tuhan yang bergerak. Tapi setan akan bergerak ketika dia tahu Tuhan diam. Catat itu. Ya, setan tidak akan bergerak, tidak akan menyerbu, tidak akan bertindak, tidak akan ngapa-ngapain kalau dia lihat Tuhan sedang bergerak. Tapi setan akan bergerak bebas ketika dia tahu Tuhan tidak ngapa-ngapain. Kenapa Tuhan nggak ngapa-ngapain?
Karena apa tadi? Karena kita nggak respon. Teman sekerjanya shopping terus, nggak ngerjakan apa-apa. Tuhan diam. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah murkaku bangkit terhadap mereka. Wah, itu mengagetkan sekali. Tuhan minta izin. Ada yang mau tanya sampai di sini? Ingat waktu peristiwa di Getsemani? Tuhan Yesus doa sendiri atau cari teman? Nah itu loh. Jadi sampai hari ini dia tetap cari teman, nggak mau sendirian. Hebat nggak? Maka itu kalau malam-malam saudara tidur nyenyak sekali, tiba-tiba terbangun. Jangan mikir, wih mau dapat duit, harus mikir gitu. Langsung tanya, Tuhan mau apa ini? Pasti Tuhan sedang perlu saudara. Banyak kali saya malam-malam dibangunkan Tuhan itu, pasti ada sesuatu. Ya. Karena itu Paulus berkata, kita ini ladangnya Allah. Nah, tunggu dulu. Bukan kita, nanti saya bahas itu. Puji Tuhan, Pak Gembala tanya, nanti kita akan bahas, bukan. Terus, bangunan Allah. Iya, nah, maka itu nanti kita akan. Ladangnya Allah ini loh yang jadi tanda tanya buat saya. Sebenarnya dari tadi saya itu mau nanya ini ya. Dan kita ini diharapkan setiap kita ini melayani gitu kan. Intinya kan di sana. Iya. Ya. Tapi mungkin kata melayani kita rubah jadi teman sekerja. Karena konsep kata melayani sudah artinya lain loh sekarang ini. Ya enggak, cari persembahan itu loh. Kata melayani kan begitu, sibuk di gereja. Enggak. Mulai hari ini kita harus pakai kawan sekerja. Terus, ayo. Nah, masalahnya itu kan gini. Kita itu tidak bisa menyediakan ladangnya gitu. Tapi terus hari ini saya baru tahu kalau ternyata kita ini semua orang Kristen ini disebut ladangnya Allah gitu. Bukan. Jadi kan seolah-olah gini, kalau ladang itu kan tempat kita bekerja, menabur gitu ya. Bukan. Ladangnya bukan kita. Oke ya. Oke, Pak gitu kita tinggal dulu Keluaran 32, kita kembali ke 1 Korintus 3:9. Perhatikan baik-baik. Bukan cuma Koyo yang bingung, hampir semua orang. Kalau saya ngajar tentang ini pasti bingungnya sama. Ulangi dari depan. Ayat 9, 1 Korintus 3 tadi. Ayo, apa? Karena kami adalah kawan sekerja. Nah, stop. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan. Terus? Kamu adalah ladang. Nah, bangunan. kamunya itu bukan kita. Kamunya itu orang-orang di luar kita. Ayat 9, 1 Korintus 3:9. Bukan, ladangnya bukan kita, saudara. Kita salah. Ulangi lagi, ayo baca lagi, ayo pelan-pelan. Karena kami. Nah, kalau kami jelas kita bukan. Terus kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Jadi ladangnya itu orang di luar kita yang kita harus garap. Oke, untuk mempermudahkan, saya anggap begini, anggap aja kita ini semua kontraktor. Kita punya bos. Nah, bos kita adalah bangun. Entah rumah, entah apa. Ngerti maksudnya? Jadi, kita ini kawan sekerjanya bos. Dan ada ladang di luar kita yang perlu kita bangun. Betul nggak, Koyo? Jadi ladangnya bukan kita, Koyo. Kamu. pertama kami. Nah, kami itu kita, jelas. Tapi kamu. Oke ya, dan ini sungguh luar biasa. Saya nggak tahu saudara masih ingat, saya pernah. Kenapa saya nyekolahkan banyak orang? Itu gara-gara Matius 13 ayat 44. Ada orang pengusaha menemukan sebidang tanah, ada harta terpendam, masih ingat itu? Terus dia pulang jual semuanya untuk beli ladang itu. Nah, ladang itu adalah siapa? Orang-orang itu. Karena dibuat dari tanah. Oke, Koyo sekarang artinya ladangnya bukan kita, mereka itu. Jadi sebetulnya nggak terbatas di dalam lah kode. Justru malah harus keluar. Harus keluar, betul sekali. Untuk apa kita melayani yang sudah Kristen? Oke, pertanyaan Pak Gembala saya akan jawab. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat yang ke-6.
Itu judul tentang hamba Tuhan ya. Betul nggak? Judul ayat hamba Tuhan ya. Itu dari ayat berapa? Pasal berapa? 49 sampai 56. Oke. Jadi gini, Yesaya 49 sampai 5 berapa itu? Ya, judul di atas itu loh. 55 itu nubuat tentang Tuhan Yesus. Memang Yesaya adalah nabi yang paling lengkap bernubuat tentang Yesus dari kehamilan Maria sampai kenaikannya ke surga sampai kembali. Yesaya 49 ayat 6. Enggak yang saya katakan tadi 49 sampai 55 itu tentang hamba Tuhan semua. Nah, lihat ayat 6-nya. Ayat 40 pasal 49 ayat 6. Supaya Pak Gembala makin jelas ya, silakan dibaca. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Padahal kata ini ganti kata padahal, ketemu bagus. Padahal aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara, 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, Yesaya sudah bernubuat. 800 tahun. Begini kata Tuhan. Kalau saya pakai terjemahan bebas ya, Yesus, awas kamu. Kalau kamu sudah tiba di dunia nanti, ternyata pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan suku-suku Israel yang masih terpelihara. Itu terlalu sedikit bagiku. Padahal aku akan membawa kamu untuk membawa terang keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, supaya keselamatanmu sampai ke ujung bumi. Ayo kita tanya, menurut saudara, siapa itu suku-suku Israel dan suku Israel? Ya suku Yakub yang masih terpelihara itu orang Kristen. Bayangkan 800 tahun sebelum dia datang, surga sudah wanti-wanti, warning, awas kamu. Kalau kesibukan cuma muter-muter ke suku Yakub, orang Israel saja, awas kamu. Itu terus sedikit bagiku. Karena aku telah menetapkan kamu untuk pergi. Bayangkan saudara. Jadi Pak Gembala jelas ya, bahwa terlalu sedikit loh kita cuma untuk orang Kristen. Ayo. Jadi sebetulnya tempat kita di sini ini adalah tempat pelatihan. Betul. Sekolahnya, kawat candra di mukanya, digemblengnya di sini. Oke, coba Koyo bacakan. Jadi kemarin malam ini enggak, waktu saya check in di Garuda ya, itu loh, saudara pasti akan kagum. Ini bukan karena saya apa tidak. Noval, saya Daniel Alexander yang jumpa di Premium Garuda. Terima kasih untuk pelayanan Noval yang sangat baik. Waktu Noval melayani, tiba-tiba di hati saya ada suara yang beritahu tentang masa kecilmu, bahwa Noval tidak akrab dengan ayah. Burung dengan ibu dekat sekali, bahkan bisa bermanja-manja. Kalau saya salah, minta maaf Noval. Hari ini masuk kerja jam berapa? Terus dia jawab, dia balas ya. Sama-sama Pak. Jam berapa itu? Jam 2 tadi pagi ya. Nah, terus sama-sama Pak, itu sudah menjadi tugas saya sebagai staf servis Garuda. Saya senang bisa dipertemukan dengan Bapak Daniel. Iya. Pendapat Bapak benar. Iya, pendapat Bapak benar. Saya memang kurang akrab sama Papa waktu kecil, tetapi sekarang sudah lebih baik Pak. Nah, terus dia tanya, dari mana Bapak tahu tentang itu? Nah, oke, sampai situ. Apa yang saudara pikirkan dengan kejadian ini? Waktu kita belajar seperti ini, konsep Tuhan perlu kita untuk jadi teman sekerjanya. Muncul apa? Harus cepat merespon. Apalagi? Ayo. Bersedia, selalu bersedia. Betul. Belum itu. Sebagai teman sekerja. Tadi awalnya sampai Silvi kaget. Kata kawan sekerja yang baru datang bisa baca di 1 Korintus 3:9. Ya. 1 Korintus 3:9. Nah, kebetulan ada Pak Tony Pang sebagai pengusaha juga, pasti punya partner bisnis. Nah, dalam konsep partner kawan sekerja itu banyak hal, tapi satu yang penting, bahwa kawan sekerja itu artinya nggak bisa kerja sendiri-sendiri tanpa dia. Saling bergantung.
Nah, begitulah Tuhan dengan kita. Bukan dia tidak maha kuasa, tapi karena kita anggota tubuhnya, maka tanpa kita Tuhan nggak bisa buat apa-apa. Nah, terus tadi saya tunjukkan Amos 3 ayat 7. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada partnernya ini. Sungguh. Nah, di situ kita melihat, saudara. Terus saya keluar kalimat ini. Ingat, tiap kali papa kita tidak berbuat sesuatu, gara-gara kita, disitulah iblis berbuat segala sesuatu. Betul ya? Karena iblis selalu menunggu kapan Tuhan diam. Begitu iblis tahu Tuhan diam, dia bertindak. Tapi kalau iblis melihat Tuhan bertindak, mereka yang diam. Nah, menurut Amos 3 ayat 7, Tuhan itu diam gara-gara kita, kawan sekerjanya ini. Ngeri toh? Nah, terus akhirnya saya beri contoh tentang terus akhirnya Pak Gembala tadi tanya, berarti kita harus di dalam? Enggak, harus keluar. Karena coba sudah dibaca 1 Korintus 3:9. Bacakan lagi, Wi. Karena tadi ada pertanyaan, selama ini kita itu mengerti ladangnya itu adalah kita, bukan? Coba. 1 Korintus 3 ayat 9. Ya. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami itu siapa? Kita. Lalu dan Kamu adalah ladang Allah. Siapa kamu? Bukan kita lagi. Itu orang di luar kita, termasuk Noval ini tadi. Nah, konsepnya begini. Kita punya kontraktor besar, bos kita, dan kita subkontraktor diajak kerjasama. Dan 1 Korintus 3:9. Dan di luar sana banyak lahan-lahan kosong. Nah, bos kita ingin ada bangunan di situ. Kami adalah kawan sekerja Tuhan, kamu adalah ladang Tuhan dan bangunan Tuhan. Ngerti ya? Nah, jadi akhirnya Noval kemarin, begitu setiap kesempatan saya selalu bertanya, Papa saya harus buat apa? Nah, yang saya tanya muncul apa? Bukan yang saudara katakan tadi begini. Jadi Tuhan nggak bisa menyelamatkan dia kalau nggak lewat. Lu betul tidak? Kalau saya nggak taat, orangnya bakal tahu Yesus nggak? Nggak akan. Maaf ya, saya harus tanya. Bukan untuk nakut-nakuti, tapi ayo kita bangkit. Berapa banyak orang ke neraka gara-gara kita? Boleh saya balik yang katanya? Berapa banyak orang-orang ke neraka gara-gara kita? Gara-gara apa? Nggak bersedia. Bilang sibuk. Ingat, satu-satunya kejadian dan satu-satunya ayat. Kapan, mengapa seluruh surga bersuka cita bersorak-sorak? Masih ingat? Kalau satu orang berdosa diselamatkan. Nah, karena Tuhan mau memakai saya untuk orang-orang berdosa ini, maka saya kecipratan sukacita. Ngerti istilahnya? Kalau saya pakai istilah bisnis, kan saya dapat komisi dong dari surga. Ngerti nggak? Gara-gara saya bawa orang-orang itu surga bersorak-sorak. Ingat loh, tidak ada sukacita lain yang ditulis di Alkitab terjadi di surga kecuali kita bawa jiwa, mengenalkan, bukan memberi persembahan, perpuluhan, bukan, mengenalkan. Nah, tadi akhirnya saya telepon dia. Kami diskusi lama sekali. Nah, ini saya sedang rencanakan untuk kursuskan dia. Dia mengambil kursus bahasa Perancis. Oke, silakan. Karena dia punya teman selama dia main di Garuda, ada pelanggan itu yang bolak-balik mengajak ke Perancis. Oke, silakan. Saya jadi dari beli kamus dulu, kuasai dulu vocabulary-nya. Nah, kalau sudah, kamu boleh beli kursus. Jadi ingat, kalau kita tidak selalu bersedia, akan ada banyak orang masuk neraka. Ngeri. Oke? Jadi bangun orang-orang itu. Keluaran 32:10. Nah, lihat ini. Kepada Musa, Yahweh Tuhan bicara seperti ini. Ayat 10, Keluaran 32:10. Ya, oleh sebab itu, biarkanlah aku, ya, supaya murka bangkit terhadap mereka. Nah, stop dulu.
Quran 32:10 tadi. Saudara kagum enggak? Mana mungkin yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha kudus minta izin ke Musa? Biarkanlah aku Musa. Maaf, ini cuma intermezzo aja. Bayangkan kalau Musa kayak kita zaman sekarang, tiap kali doa, jadilah kehendakmu Tuhan. Ngerti? Jadi apa itu Israel? Kalau Musa ngomong begitu, jadilah kehendakmu Tuhan. Musnah. Mati semua itu sekian juta orang. Saudara, Musa enggak. Padahal Musa dapat kesempatan loh. Kalau kamu iya Musa, aku buat bangsa baru dari keturunanmu. Bayangkan. Kira-kira kalau kita terima nggak tawaran itu? Kira-kira aja. Terima dong. Wih, aku, wow. Tapi Musa enggak. Lihat ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan. Nah, stop dulu. Coba saudara uraikan dengan kalimat kita sendiri. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Apa kata lain mencoba melunakkan? Coba merayu. Apalagi? Ayo Will, mikir Will. Ayo kamu ikut terlibat juga. Apa? Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Ayo, merayu, betul. Apalagi? Memohon, bukan. Ngedem, merengek-rengek, bukan. Kita pakai bahasa hukum aja, pakai bahasa hukum. Apa? Negosiasi. Oke. Musa jadi pengacara. Pembela. Iya tuh. Padahal dia tuh dapat kesempatan. Lagi sekali saya mau yakinkan setiap kita, semua kita yang sudah Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan pilih jadi rekan sekerjanya, jangan main-main. Gara-gara kita bisa banyak orang masuk neraka. Ini kita harus mikir. Karena kalau kita tidak mau jadi rekan sekerjanya Tuhan, gak bisa buat apa-apa. Sungguh. Ya Tuhan gak berbuat apa-apa. Aduh, itu ngeri sekali. Apa hasilnya? Ayat yang ke-14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangnya itu. Hebat. Apa yang saudara mikir? Hah, Tuhan menyesal. Ayo mikir apa? Itu luar biasa. Berarti? Nah, gara-gara firman ini saudara. Maaf. Ya maaf lagi sekali saudara, saya nggak ingin saudara mikir yang macam-macam. Kepada orang sejahat apa, serusak apa, saya tetap harus membela itu di hadapan Tuhan. Tahu kata membela ya? Apalagi kalau saudara pernah dengar, kita ini duta besar. Masih ingat ya? Kita duta besar. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Berarti penjahat pun kalau masuk ke rumah kita harus lindungi. Karena itu kekuasaan duta besar. Nah kalau saudara ingin tahu literatur tertua yang menuliskan kekuasaan duta besar, ya firman Tuhan ini. Adanya di kitab Imam atau bilang Keluaran. Siapa ingat Tuhan pernah pesan kepada Musa, pilih 6 kota menjadi kota perlindungan. Sehingga kalau ada penjahat masuk ke kota itu diselamatkan dulu, nggak boleh dihukum. Nah itulah literatur tertua. Jadi Alkitab ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi siap jadi rekan sekerja Tuhan. Nanti baca di rumah bagaimana cara Musa membela, negosiasi itu, merayu. Itu luar biasa. Dia pakai hukum yang Tuhan buat sendiri. Maka itu dia menyesal. Betul juga kalau begitu ya. Untuk apa? Hukum ini aku tulis kalau aku langgar sendiri. Sampai begitu loh. Musa menyadarkan Tuhan. Gila nggak ini? Ya hebat sekali. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Ya. Jadi kalau ada orang jahat masuk ke negara itu, Ke kota itu? Ya, dilindungi dulu. Itu hukum. Masuk ke dutaan itu. Iya, dutaan. padahal dia pejabat besar. Iya, pejabat besar. Nah, terus apa yang dilakukan? Ini sekarang ini kan ada 2 orang di dunia ini. Satu Snowden ada di Rusia, satu lagi Julian Assange yang ada di kedutaan Salvador di London. Masih dilindungi di sana. Padahal penjahat. Di penjara. Enggak.
Apa istilahnya? Coba saya bisa terangkan. Tinggal di dalam Tinggal di bersembunyi di sana. Dilindungi, dibuat rasa aman. Itu hukum itu. Tapi setelah itu apa yang dilakukan? Nggak tahu. Ini urusan antar negara, kita nggak tahu. Misalnya kita sebagai udah besar. Ya, kalau kita tahu ini salah, kita ketemukan orangnya. Kan ada hukum yang melindungi orang jahat kalau dia salah. Kalau merugikan ya kita ganti. Kamu harus ganti orang itu. Kalau ini karena membunuh, ya hukum yang akan menentukan. Kita tuntun orang itu, bukan kita diamkan. Kita tuntun, kita layani. Enggak cuma diterima. Enggak. Bebas enggak. Iya. Ya, tapi masalahnya hampir semua kita nengok aja enggak kok. Nah, makanya menghakimi ya itu jadi tambah salah. Iya. Tuhan kan maha bijaksana, maha adil. Ya. Semua maha. Kok Tuhan bisa membedakan apa yang Iya, karena kita teman sekerjanya itu dihargai sama dengan dia. Begini kalimat yang tepat, kok maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, kok bisa menyesal? Begini loh ya. Karakter Tuhan itu nggak bisa diubah. Dia kudus, dia benci dosa, dia mengasihi orang berdosa, dia itu kasih, dia itu adil, itu nggak bisa diubah. Tapi keputusannya bisa berubah. Hari itu vonis loh, sudah hukuman mati itu. Tapi pengacara ini hebat naik banding. Nah, ketika pengacara atau pembela ini melakukan haknya, hakim dan jaksa bisa merubah keputusan. Artinya, coba saudara baca buku The Shape. Bukunya tebal, tapi itu bagus sekali. Shape bahasa Indonesia tapi SHACK. Ya, jadi waktu terbit tahun 2010 kalau tidak salah. Oh, saya promosikan itu di mana-mana, itu buku luar biasa. Saudara kan nangis di situ. Nah, buku ini mengisahkan tentang Keluaran 32 ini. Ya. Bayangkan hari itu, ini orang Kristen, ini pendeta ini. Dia marah dengan Tuhan karena waktu mereka liburan musim panas, anak kecilnya umur 5 tahun diculik dan dibunuh. Dan dia marah dengan Tuhan. Dia bilang Tuhan gak adil. Akhirnya dia nulis. Pada suatu hari dia ada di pengadilan. Dia jadi hakimnya dan setan jadi jaksanya. Yang duduk di kursi terdakwa Tuhan. Itu luar biasa betul. Loh, kok jadi Tuhan? Ya karena kamu gak aku salah. Ya adili aku sekarang. Harus orang nangis betul baca buku itu. Terus di situ digambar, cuma yang jadi kontroversi, dia menggambarkan Tritunggal Kudus itu justru Roh Kudusnya atau Yesus ya, mama-mama orang hitam malahan untuk menghidupkan itu loh. Ada orang hitam satu, pokoknya Tritunggal, saya lupa ceritanya. Tapi itu buku bagus sekali. Dan orang bisa ngerti seperti itu Bapa di surga. Ya udah kalau kita nggak biasa lah dia siap diadili kok. Bayangin tuh diadili. Jelas ya Silvi. Justru disitulah kehebatan Papa kita. Dia itu maha adil, maha kuasa, tapi gak semua orang menang gitu loh. Mau menghargai kita sedemikian rupa itu mengharukan sekali. Ya, jadi sih kembali lagi, Tuhan itu kalau doa cari teman. Ya, cari teman. Maka itu mungkin ya kayak kasus Noval ini. Kemarin Tuhan sedang mikirin anak ini. Nah, jadi kalau pas saya mau check in itu kan sudah disambut duluan, jadi nggak bisa milih ya. Siapa yang terima tamu dulu itu masuk, saya pun nggak milih. Ya udah dia ngajak saya ke counter, oke. Nah, mungkin hari itu kemarin Tuhan sudah mikir tentang Noval ini. Nah, saya tuh nggak tanya dia agamanya apa, saya nggak tahu. Saya juga nggak bisa nebak. Saya mau tanya dia puasa atau tidak, kok nggak enak. Saya ngomong yang lain aja tadi itu. Nah, tapi buat saya sih nggak penting mau agama apa saja. Jadi dia tuh kaget kok bisa tahu. Ya, saya cerita saya pendeta karena Tuhan bicara pada saya ini. Jelas? Keluaran 33:17. Begitu dekatnya Musa dengan Bapa di surga dan Bapa dengan Musa sampai seperti itu. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saya beri pertanyaan.
Enggak tahu saudara pernah ingat nggak, saya pernah sharing ini di sini juga. Pertanyaannya begini, menurut firman itu Tuhan atau Musa atau Tuhan yang nuruti? Ngerti pertanyaan? Nah, aneh. Logika kita nggak jalan. Mana bisa Tuhan nuruti manusia? Wah, gawat dong. Juga hal yang telah kau katakan ini, bukan kau doakan loh saudara, beda. Yang kau katakan. Oh ya, pada kami Tony yang berdatang tadi gini, awalnya kita belajar. Semua agama di dunia itu hanya dipilih orang-orang tertentu yang disebut dekat dengan Tuhan. Itu semua agama. Umatnya tidak. Nah, maka itu berbahayanya kalau dalam kekristenan ada seperti itu. Lalu kita bahas ini. Di mata Tuhan semua kita ini sama. Nggak ada bedanya. Jadi kita awali dari 1 Korintus 12. Nggak ada bedanya, kita ini sama. Posisinya sama. Kawan sekerja. Nah itu tadi logikanya. Jadi masing-masing kita harus. Oke? Nah, aneh. Kok bisa Tuhan nuruti kita? Gini, pertama saya belajar ayat itu saya mikir gini, tanya, Papa, apa Musa itu nggak pernah salah ngomong? Ngerti nggak pertanyaan saya? Saudara mikir gitu nggak? Loh, betul nggak? Karena dia janji loh, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Oh ya, kata juga itu menunjukkan apa? Nggak cuma sekali itu saja, sudah pernah terjadi sebelumnya. Maka itu saya mikir, Tuhan apakah Musa itu nggak pernah salah ngomong? Saudara jawab apa? Ayo jawab apa? Bisa. Tapi kenapa Tuhan berani ngomong itu? Lihat kalimat terakhir. Ini loh rahasianya. Aduh, luar biasa. Ya, kalimat terakhir. Kau telah mendapat kasih karunia di hati. Terus? Dan aku mengenal. Nah, jadi kalau sampai Tuhan berkata, aku telah mengenal engkau. Artinya? Dekat. Bukan cuma dekat. Tahu siapa? Tahu siapa dia. Kalau istilah orang Surabaya, tahu sampai usus-ususnya gitu loh. Sampai sedalam-dalamnya, aku kenal kamu Musa. Nah, disebut partner, kawan sekerja. Harusnya sudah saling kenal belum? Seharusnya. Ayo, sudah. Kok nggak kenal, nggak mungkin saling mempercayai. Oke, nah poin ini yang penting. Kalau kita yakin dia yang memanggil dan milih kita, jangan puas hanya sampai di pilihan, tapi tingkatkan sampai papa kita berkata, aku kenal kamu. Bahasa Inggrisnya bagus, I know you by name. Artinya betul-betul kenal. Nah, untuk mencapai posisi ini itu tidak ada syaratnya. Doa sekian jam sehari, perbulannya rajin, baca Alkitab sekian pasal sehari, nggak ada. Betul tidak? Yang ada adalah ya ketaatan kita kepada dia. Ketika papa minta kita sesuatu dan kita tidak pernah bantah, selalu iya, lama-lama dikenal kita nggak? Maka itu ujian demi ujian yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan dengan baik. Sampai suatu hari papa akan berkata, aku kenal kamu. Ini luar biasa, saudara. Kawan sekerja. Oke? Ada yang mau tanya dulu? Justru itu problemnya. Bagaimana kita tahu bahwa itu Bapak yang minta? Nah, problemnya muncul lagi. Kita harus punya sikap yang nurut. Kuncinya pada Abraham. Ini 100% yang Pak Tony tanyakan itu terjadi di semua pendeta dan semua orang Kristen. Bagaimana caranya tahu? Oke, saya beritahu pelan-pelan. Lukas 11 ayat 13 berkata, tolong ya, pertanyaan Pak Tony itu jadi pertanyaan kita semua. Dan nanti harus bisa nolong orang lain juga. Silakan dibaca. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dikatakan di ayat yang 11, 12,
Nggak mungkinlah ada bapak, sejahat apa bapak itu anaknya minta roti kasih ular, minta telur kasih anak jengking. Jadi begini, kalau kita sedang bersekutu dengan papa, dekat, akrab, nggak mungkin papa bilang, aku coba kasih kamu setan satu ya. Nggak mungkin. Ketika kita lagi dekat dengan dia, lagi apa, maka dia kalau ada suara itu pasti dia yakin saja. Kecuali kalau kita doanya di kuburan. Nah itu lain. Hai anakku, ini suara siapa ini di kuburan kok? Kok kita dengan dia? Ya, maaf, saya cerita kasus Noval kemarin. Kalau saudara dengar kesaksian saya seperti itu ketemu orang, saya tuh nggak lagi doa loh, mau lagi check in kok. Nah, kenapa Papa sering bicara? Karena dia tahu siapa yang rajin nurut, bukan rajin doa puasa, bukan rajin doa sekian jam sehari. Siapa yang rajin nurut pasti akan diajak ngomong sama Papa. Kalau Papa tahu orang itu nggak nurut, mau puasa sampai kurus kering nggak akan ngomong. Percuma. Berarti ya, itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, Abram itu luar biasa. Ya, standarnya itu pada Abram. Masih ingat? Pertama kali dia dengar suara Yahweh Tuhan untuk menyuruh dia pergi, meninggalkan keluarga, orang tua, negerinya, rumahnya, bawa keluarganya. Abram sudah kenal Tuhan atau belum? Belum, saudara. Itu yang mengagetkan. Nah, jangan berpikir Tuhan itu konyol betul kalau gitu. Bukan soal konyol atau tidak. Kalau setan ngomong aja orang banyak nurut kok. Ngerti maksudnya? Semua orang yang bunuh diri pasti ada suara, lompat aja, mati aja. Betul tidak? Orang digerakkan, curi aja barang itu, bunuh aja. Nurut gak orang-orang itu? Jawab, nurut tidak? Nurut. Nah ini loh. Jadi kepada setan pun, kalau orang itu ingin makin sakti, sama konsepnya. Nuruti semua setan ngomong, dia sakti. Jadi ketika Abram dapat panggilan, pergi kamu. Masih ingat saya sering beri ustaz begini. Kalau saudara kenal pendeta yang hebat, pendeta betul-betul luar biasa. Malam ini dapat suara. Anakku, besok kamu ke Juanda, ke lapangan terbang, pergi. Kemana Tuhan? Pokoknya pergi dulu. Kira-kira berangkat atau mikir pendeta itu? Berarti ya pertanyaannya. Nah, jadi ketaatan kita itu yang akan menentukan Tuhan bicara kepada kita. Kalau Papa tahu kita nurut, setan akan dihalangi kau boleh ngomong pada kita. Karena Papa sayang kita. Betul nggak? Nah, nurutnya ini. Jadi pengalaman saya pertama, hal yang paling besar ya, aduh itu luar biasa. Maaf, ini jangan jadikan patokan, jangan. Ya, cuma ini pengalaman saja. Tapi saya tahu ini ketaatan. Hal yang paling besar, suara Tuhan yang saya dengar waktu itu, tahun 74. Ya, saya baru beli motor, belum lama. Saya pelayanan ke daerah Sutopo Wetan, tapi masuk ke daerah namanya kampung apa itu? Daerah orang Madura di sana. Ada gereja kecil. Pendetanya sudah tua. Saya kenal baik, dia sudah meninggal. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, "Daniel, kamu kasih motornya." Saya itu nggak tanya lagi, saya mau puasa enggak. Wih, itu pendeta itu nangis. Saya langsung serahkan STNK-nya semuanya. BPKB belum. Saya pulang naik bemo. Waktu itu saya masih tinggal di daerah Kalibutu sana. Nah, saya nggak pakai tanya macam-macam lagi. Maaf ya saudara, saya cuma cerita lagi sekali. Rupanya sejak saat itu, saya itu dengar suara apa saja, saya itu lakukan. Terus. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi saya sangat hafal suara Papa saya. Yang ketiga, poin paling penting. Kalau Tuhan bicara kepada kita, pegang dua hal ini. Satu, selalu untuk kemuliaan Dia dan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nomor dua, kalau Tuhan bicara kepada kita, selalu sesuai Alkitab. Nggak bisa keluar dari situ. Ngerti maksudnya ya? Jadi sejak hari itu saya gampang sekali Tuhan bicara untuk apa saja. Karena ketaatan itu tadi.
melakukan apa saja karena ketaatan. Saya kemarin ke Taiwan, itu mendadak, ya, karena pelayanan di Ternate di cancel. Nah, terus saya tanya, Papa harus kemana ini? Ke Taiwan, berangkat. Nah, memang ternyata ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sana. Nurut aja. Oke, jelas toh? Saya mengalami 97 saya lagi baru bertobat, pelayanan sampai ke NTT segala berlangsung sampai 98. 99 saya dapat lotre. Si Grace ini dapat ya. Lotre green card ya, lotre itu ya orang ngerti Amerika. Dalam angan-angan saya mau gagalkan. So, ngapain saya di Amerika? Bahasa Inggris gak bisa, ya, terus sekolah ya gak beres. Ya, ngapain di Amerika saya? Meskipun di Indonesia saya ada problem, ya. Maunya saya lari sih, pengen lari. Tapi ke Amerika ngapain? Saya kerja fisik sudah 40-an. Mana saya punya punggung masalah. Sehingga pada saat interview saya itu rencana untuk menggagalkan interview. Ya. Dengan saya mau saya cari informasi kata interviewnya itu one by one. Ternyata bahwa sampai di sana nggak di interview dok dapat. Dan saya stres. Pada saat itu saya nggak bisa jualan, sakit sekali. Sehingga seharusnya saya pulang Surabaya, saya mesti tinggal di sana. Pada saat saya doa, malam saya doa, Tuhan ngasih tahu seperti Abraham seperti Musa. Pada saat saya dapat rema itu, ya saya terima, oke, dan terima, dan saya berangsur baik. Saya pergi ke sana, seperti yang kau tahu, saya pergi ke sana, dan saya tidak menemukan apa-apa di sana. Kecuali saya menemani anak-anak saya. Gitu. Kerja pun juga, ya, tidak full. Gitu. Gitu kan. Dan lalu pun saya balik pun itu sebetulnya belum waktunya saya pulang. Pada saat saya sudah di sana tidak tahu apa-apa pun saya bilang, oke, sampai anak-anak high school lulus saya balik. Tapi ternyata 2009 partner saya meninggal. Sehingga, alasan itu saya pulang ke Indonesia. Sampai hari ini saya bertanya-tanya, Untuk apa? Untuk apa saya di sana? Dan sampai di Indonesia saya tidak punya partner pelayanan lagi. Oke. Ini saya merayu-rayu. Saya nggak jawab untuk Pak Tony, tapi untuk semua kita. Ketika kita punya konsep Tuhan harus begini, maka kita nggak akan tahu apa yang dia putuskan. Karena kita berpegang pada harusnya begini. Maaf, ini boleh Pak Tony. Mungkin, saya berkata mungkin, Tuhan berikan lotre green card ke Amerika untuk anak-anak supaya punya proud mandate. Mungkin. Nah, tapi itu nggak puas. Karena konsep Pak Tony, konsep dagang. Maka itu ketika kita tidak menyerahkan keinginan kita kepada dia, berarti kita sedang perang dengan dia. Nanti maksudnya ya. Jadi dalam kehendak Tuhan pun tadi itu, apa yang Tuhan dipermuliakan? Apa keuntungannya buat orang lain? Apakah sesuai Alkitab? Kalau lihat semuanya sudah, tidak pakai interview langsung ditok dapat visa. Ya jelas Tuhan mau. Apakah Pak Tony nggak bisa nganggap bahwa ke Amerika untuk anak-anak itu? Misalnya, kalau kau belum, ya udah tunggu dulu sampai Tuhan bicara, tapi kosongkan dulu pendapat keinginan kita sendiri. Jadi polanya adalah pola Abraham, selalu begitu. Dan kata pelayanan nggak harus di dalam ini saja, kita bisa keluar. Saya lanjutkan dulu ya. Wahyu 14 ayat 1. Ayo, ini bagian terakhir. Ya, tolong bacakan. Aku melihat
sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka ditulis namanya. Ya. Saudara, inilah satu-satunya ayat di Alkitab yang menuliskan anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan orang-orang yang menang itu. Angkanya kita nggak perlu bahas. Kalau saudara cuma baca begitu nggak akan ketemu rahasianya. Tapi saya tunjukkan ini. Apa bedanya berdiri di hadapan dan berdiri bersama-sama? Iya. Selama ini kita hanya tahu, ayo kita berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan. Ternyata pada suatu saat nanti Tuhan ingin ngajak kita berdiri bersama-sama dengan Dia. Jadi artinya? Artinya? Selevel. Sama, sejajar. Bukan untuk sombong. Ingat kasus Noval ini tadi. Maka itu saya takut kalau nggak taat. Misalnya kalau saya nggak ketemu orang itu gimana? Aduh. Ada saja. Belum lama saya berdiri nunggu taksi. Ini di bandara juga. Ada satpam. Tapi tentara, ini tentara betulan. Orang Kudus ngomong sesuatu. Ya dah, karena ada tugas saya bilang saya minta nomor teleponmu. Berani kan dia untuk minta nomor telepon? Ya udah Tuhan, dia jamah orang itu sampai dia kaget. Jadi ingat, sungguh Yahweh Tuhan tidak buat sesuatu. Oke? Lukas 22 ayat 29 yang terakhir. Jadi posisi kita sekarang bersama-sama dengan Yesus. Amin. Bukan di hadapan lagi. Lukas 22 ayat 29. Ayo. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi. Jadi, apa itu hak-hak kerajaan? Apa itu hak-hak kerajaan? Banyak. Otoritasnya semuanya, sama yang Bapakku tentukan bagiku. Saudara, setelah kita dengar firman ini, ayo mulai hari ini kita jadi gereja yang benar. Amin. Teman sekerjanya. Ingat, Tuhan gak bisa buat apa-apa tanpa kita. Itu luar biasa. Dan masih banyak pekerjaan yang belum selesai di bumi. Betul tidak? Dan kita harus menyelesaikan. Masih banyak. Oke, ada mau tanya lagi? Keluaran 33 tadi ayat 17 mengatakan bahwa juga hal yang kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat Kasih karunia. Berarti ada dong yang tidak mendapat kasih karunia. Kan kasih karunia itu Beda-beda. Oke. Kasih karunia itu memang kita nggak bisa minta, tapi Papa sediakan untuk semua orang. Syaratnya. Baca lagi. Apa kasih karunia itu? Karena apa? Teruskan. Ayat 16. Kasih karunia ada di ayat 16. Maaf saya. Ayat 16. Keluaran 32 tadi. 33. 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan Nah, ini loh. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku ini mendapat kasih karunia di hadapanmu? Musa tanya kepada Bapa di surga, dia sendiri yang jawab. Terus gimana? Bukankah yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Nah, stop dulu. Kapan aku dapat kasih karunia di hadapanmu? Yakni ketika aku dan umatmu ini. Saudara, kasih karunia tidak bisa diterima untuk pribadi, untuk individu. Selalu aku dengan siapa? Umatmu. Kasih karunia bukan untuk pribadi, kita nikmati sendiri. Tapi kita bagi aku dan umatmu. Nah, tanyakan, siapa umat Tuhan di sekitar kita?
Maaf, kayak kalau saya banyak orang-orang ini yang saya urus. Besok pagi yang belum tahu supaya tahu, berhasil sudah ya, bawa Dani. Ya kena biri, besok saya berhasil kau kali. Aduh Tuhan. Berapa tahun? 4 tahun ya. Ya jadi waktu itu malam-malam saya masih pakai BlackBerry, ada orang ternyata dia pendeta di Blitar. Pak Daniel, katanya Pak Daniel suka ngambilin ya yang keluar penjara. Oh ya ini ada anak satu masih remaja waktu itu. Oh ya kasih saya aja. Nggak sempat Yuli yang ngambil. Oh Yuli yang tidak? Oh betul. Oh malam-malam ya udah. Aduh tapi ini anak betul-betul minta ampun. Udah. Nah akhirnya besok dia berangkat. Ya saya juga masih belum tahu mau jadi apa anak ini. Nggak tahu lah pokoknya berangkat dulu. Udah. Nah, seperti itu. Saya selalu mengajak siapa lagi nih? Siapa lagi? Terus Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Itu terus. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada? Saudara perhatikan. Apa bedanya kami berjalan bersama Tuhan dan Tuhan berjalan bersama kami? Beda tidak? Ayo mikir cepat. Leadnya lain. Apanya? Memimpin lain. Yang memimpin lain. Betul sekali. Di situ siapa berjalan dengan siapa? Di ayat 16. Nah, Tuhan berjalan dengan kita, Musa dan umatnya. Kita dengan siapa? Beda. Kalau kami berjalan bersama Tuhan, berarti kita ngajak Tuhan jalan. Kalau Tuhan berjalan bersama kami, dia ngajak kita. Itulah kasih karunia. Sehingga, nah ada ini. Ada perbedaan antara kami, umatmu dengan mereka yang lain. Nah hidup kita ada beda enggak dengan yang lain? Ya, perbedaan yang paling nyolok adalah memberikan perhatian, care pada orang. Karena akhir zaman itu menurut 2 Timotius 3:1, waduh, egoisnya luar biasa orang akhir zaman. Maka itu kita harus jadi orang yang tidak egois. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sehingga kami dibedakan dari segala bangsa. Ada beda enggak? Nah kalau dunia pelit kita pelit ya sama aja dong. Dunia takut kita takut ya sama saja. Ya apalagi? Mana bedanya? Bedanya cuma satu, kita ke gereja mereka tidak. Bohong. Bukan itu perbedaannya. Jelas? Jadi tahu posisi kita? Tapi tetap posisi kita sama di hadapan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya.